Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'ina yaumaz ziham wa ala alihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian seluas langit dan bumi serta seluas kehendaknya yang memenuhi alam raya ini. Sehingga sudah sepatutnya kita semua
senantiasa bersyukur dengan menikmati ketaatan kita kepada Allah dan berupaya sekuat mungkin menjauhi larangan-larangannya, baik itu berupa perbuatan maksiat, terlebih adalah perbuatan dosa yang pada akhirnya keduanya tentu saja telah mendolimi kepada diri kita sendiri. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada ahabul khalqi ilallah, nabiyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dipilih oleh Allah, figur teladan yang berjuang memerdekakan umat manusia dari belenggu kekufuran menjadi manusia-manusia yang beriman, dari gungkungan jahiliyah dan kebodohan menjadi manusia-manusia berpengetahuan, dan dari praktek perbudakan menjadi manusia-manusia yang bebas, setara, dan juga bermartabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan sejarah, di mana lusa, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, merupakan hari di mana kita 80 tahun yang lalu memperoleh kemerdekaan. Merdeka dari segala jenis penjajahan dan eksploitasi kemanusiaan, baik melalui model yang disebut dengan imperialisme atau kolonialisme. Sejak itu kita menjadi bangsa yang mandiri dengan kedaulatan penuh, mewujud dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, kita semua tentu tahu bahwa kita tidak pernah terlibat secara langsung dalam upaya-upaya kemerdekaan Republik Indonesia, kecuali hanya sebatas pewaris yang menikmati setiap jengkal kebebasan yang dahulu ditinggalkan oleh para founding fathers kita. Istilah merdeka dari imperialisme dan kolonialisme dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah istiqlal, yang bermakna kedaulatan dan kemerdekaan politik. Definisi ini juga disebut di dalam kamus bahasa Arab, di mana istiqlal adalah al-istibdadu bihi wa adam musyarakatin nas al-akharina fi, yang kurang lebih artinya kebebasan dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan manusia atas manusia yang lain. Istiqlal juga merupakan istilah yang pernah dipopulerkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam sebuah karyanya yang berjudul Tafsir Malah Labid, tafsir yang ditulis dalam suasana Nusantara di bawah hegemoni politik kekuasaan kolonialisme Belanda. Syekh Nawawi Banten misalnya, ia adalah merupakan salah satu ulama yang memiliki pandangan politik yang tegas. Pada saat itu ia jelas menolak kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apapun. Ia misalnya menulis dalam tafsirnya, la yuwalul mu'minin al-kafirin lastiklalan walastirakan ma'al mu'minin, yang artinya tidak dibenarkan orang-orang beriman untuk mengambil pemimpin dari orang-orang kafir, sekalipun untuk tujuan kemerdekaan atau sekedar kerjasama menuju upaya-upaya kemerdekaan. Pendapat ini memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa pemerintah kolonial yang menjajah Indonesia pada waktu itu jelas tidak patut untuk ditaati dan juga tidak patut untuk diajak bekerja sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, patut untuk diketahui bahwa Islam bukanlah sebatas agama dengan seperangkat formal ritual yang dibungkus dalam hukum-hukum syariat. Tetapi jauh dari itu, Islam sejak diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Arab telah mengusung nilai-nilai kemerdekaan bagi seluruh umat manusia. Prinsip-prinsip seperti egalitarianisme atau persamaan kedudukan dan juga humanisme yang menekankan sikap empati dan simpati dari ruang-ruang kemanusiaan pernah disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu peristiwa beliau pernah berpidato dan menyatakan, "Ayyuhan nas, inna rabbukum wahid wa inna abakum wahid, kullukum li Adam wa Adam min turab. Akramukum indallahi atqakum, laisa li arabiyyin fadlun ala a'jami illa bittaqwa. Ala hal balagtu?"
Allahumma fashhad. Yang artinya, wahai manusia, Tuhan kalian adalah satu dan ayah kalian adalah satu. Kalian semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Manusia terbaik di antara kalian ialah manusia yang paling bertakwa. Seorang Arab tidaklah lebih baik dari non-Arab kecuali dengan ketakwaan yang ada pada diri mereka. Apakah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, takwa sejatinya merupakan aktualisasi dari iman. Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah berarti ia merdeka dari segala keterikatan kepada yang lainnya, kecuali hanya terikat kepada Allah Azza wa Jalla. Iman tidak lain merupakan kebebasan tertinggi bagi setiap muslim, karena siapapun yang mengaku beriman, ia tidak pernah tunduk dan patuh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh dari itu, iman mengantarkan seseorang hanya menjadi hamba atau budak, di mana seluruh hidupnya disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sendirinya ia terbebas dari segala kekuatan apapun di alam raya ini. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan menjadi doa iftitah yang senantiasa dibaca pada setiap kali kita sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, iman yang paling benar senantiasa diukur oleh realitas ketakwaan yang termanifestasi dalam kerangka hubungan makhluk dan khalik atau hamba dengan tuannya atau sang pemiliknya. Hampir tak berkaitan dengan realitas sosial, kecuali bahwa iman dan takwa merupakan aktualisasi dari hubungan antara seseorang dengan Tuhannya. Itulah sebabnya dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh Nabi yang kemudian berkaitan atau membicarakan tentang iman, itu selalu implementasinya adalah ketakwaan dalam bentuk sikap atau perbuatan yang erat kaitannya kemudian dengan sendi-sendi kehidupan sosial. Nabi Muhammad SAW misalnya pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, tidaklah beriman seorang hamba hingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks lain misalnya, sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai bentuk keikutsertaan kita dalam menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri khususnya dan juga kepada halayak pada umumnya untuk senantiasa memperteguh iman dan ketakwaan kita semata-mata sebagai bentuk ketaatan kita sebagai makhluk dan hamba Allah. Iman adalah simbol kebebasan dan kemerdekaan manusia tertinggi, sedangkan ketakwaan sesuai dengan kemampuan adalah implementasi dari kebebasan yang bersumber dari iman. Dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, kita tentu tidak terjebak dalam hipernasionalisme yang berlebihan dengan lebih banyak mengedepankan simbol-simbol lalu larut dalam semangat sesaat dan dinabobokan oleh ekspresi euforia kemerdekaan yang hampir tanpa makna. Kemerdekaan berarti kita melawan kekufuran yang cenderung menutup diri dan enggan menerima kebenaran. Kemerdekaan pula berarti kita menolak dijajah oleh kebodohan dalam bentuk jahiliyah modern, di mana kita seringkali didikte oleh perangkat budaya asing sehingga kita lupa akan budaya asli milik kita sendiri.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ayyuhan nasu taqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi wa bi nafsihi wa sana bi malaikatihi wa bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izza wa anzil asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal wahidiyata wansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa' عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.